Polri. Lampiran bukti halaman 58 laporan hasil audit investigasi. Bahwa Kapolda Bali selaku atasan penyidik yang bertanggung jawab atas semua hasil penyidikan perkara ini seharusnya berdasarkan asas kepatutan dan keadilan dan asas keadilan dalam penyelenggaraan negara wajib melaksanakan rekomendasi guna melakukan langkah koreksi terhadap status berkas perkara dan menghentikan penyidikan sementara sampai adanya kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban perbuatan berkaitan penyidikan yang terbukti melanggar kode etik Polisi Polri tersebut. Bukan malah sebaliknya seperti yang dilakukan oleh Direktur Polda Bali yang malahan telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Max Wini Handoko Putra selaku korban berkaitan penyidikan dengan mengabaikan dan mengesampingkan sama sekali terhadap laporan hasil audit investigasi di Propam Polri tanggal 25 Maret 2014. Jika tindakan upaya hukum paksa yang telah dilakukan oleh dan atas nama penegakan hukum yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang diterbitkan LHI di Propam Polri adalah sangat melukai dan dari rasa keadilan. Bahwa lembaga kepolisian nasional, Kompolnas, dan lembaga negara lainnya yaitu Komnas HAM Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya dalam hal ini telah mengatensi dan merekomendasikan agar perkara terkait penyidikan perkara ini dimintakan pertanggungjawabannya. Juga telah meminta klarifikasi dan merekomendasikan agar rekomendasi tidak lanjut laporan hasil audit investigasi di Propam Polri segera dilaksanakan oleh Kapolda Bali. Lampiran bukti D2, D3 dan D4 bahwa oleh karena itu kami akan terus bertekad untuk mengungkap perkara penganiayaan hukum dan pemerkosaan dalam keadilan dan akan tetap meminta pertanggungjawaban hukum melalui lembaga negara, DPR, Komisi 3 dan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap institusi dan kelembagaan penyelenggara negara terkait perkara rekayasa penyidikan yang merupakan suatu kejahatan melanggar hukum. Dan kami juga meminta kepada yang terhormat Bapak Presiden untuk menghentikan segala tindakan rekayasa penyidikan dan rekayasa hukum yang telah melakukan upaya paksa dan perampasan hak asasi manusia sebagai tersangka secara melawan hukum. Serta kami juga meminta pertanggungjawaban hukum terhadap saudara jaksa penuntut umum yang juga telah mengabaikan dan mengesampingkan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan publik atau pejabat eksekutif organ institusi Kapolri yang bertindak atas perintah Kapolri, yaitu berupa laporan hasil audit investigasi di Propam Polri dan substansinya menyatakan adanya rekayasa penyidikan, sehingga seharusnya mewajibkan kepada jaksa penuntut umum selaku penegak hukum untuk meneliti kembali secara seksama serta menggali dan meneliti kembali kebenaran serta menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun faktanya kewajiban tersebut seolah tidak terlaksanakan dan bukti yang dibawanya perkara ini dan cacat hukum ini ke persidangan yang mulai ini. Bahwa demi menjunjung tinggi penegakan reformasi hukum yang berkeadilan, maka kami berharap sungguh-sungguh kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selaku wakil Tuhan yang harus adil untuk mengungkap dan membongkar segala rekayasa